Cahaya menyentuh permukaannya, dan warnanya berubah. Bukan perlahan. Bukan karena filter. Tapi langsung, dari hijau lumut menjadi merah darah, hanya dalam hitungan detik. Dan benda ini dibuat pada abad keempat Masehi. Artinya, 1600 tahun yang lalu, seseorang sudah menciptakan sesuatu yang baru bisa kita jelaskan dengan mikroskop elektron. Ini bukan cerita tentang alien. Ini bukan hoaks internet. Ini tentang benda yang sekarang ada di British Museum, London. Namanya piala Lycurgus. Dan kalau kamu pikir teknologi kuno itu primitif, kamu mungkin perlu duduk dulu. Biar ku bangun dunianya dulu. Abad keempat Masehi. Kekaisaran Romawi sedang di puncak kekuasaannya, tapi juga mulai retak di dalam. Di Roma, Konstantinopel, dan Alexandria, para pengrajin membuat benda-benda dari kaca dengan tingkat presisi yang, jujur saja, masih bikin ilmuwan modern geleng-geleng kepala. Tapi piala Lycurgus ini berbeda dari semua yang pernah mereka buat. Bentuknya cawan, tingginya sekitar 16 cm. Di permukaannya terukir adegan dari mitologi Yunani, Raja Lycurgus, yang terjebak dalam tanaman anggur dan diserang oleh para pengikut Dionysus, dewa anggur. Adegan klasik. Tapi yang bikin benda ini benar-benar gila bukan ukirannya. Warnanya. Cahaya datang dari depan, hijau. Cahaya datang dari belakang, merah. Seperti dua benda berbeda dalam satu genggaman. Selama bertahun-tahun, para kurator museum cuma bisa bilang, ini kaca istimewa, entah kenapa. Ilmu pengetahuan abad ke-19 dan awal abad ke-20 tidak punya jawaban. Mereka cuma bisa mendokumentasikan keanehannya. Bayangkan jadi arkeolog yang menemukan ini. Kamu tahu ini buatan Romawi. Kamu tahu itu kaca. Tapi sifatnya tidak seperti kaca lain yang pernah kamu lihat. Harus ada yang kamu lewatkan. Dan kamu benar. Tapi apa yang kamu lewatkan, tidak akan ketahuan sampai 1500 tahun kemudian. Sekarang kita lompat ke tahun 1990-an. Seorang ilmuwan material bernama Dr. Ian Frestone dan timnya di Inggris memutuskan untuk memecahkan misteri ini. Mereka mengambil sampel mikroskopis dari piala Lycurgus dan meletakkannya di bawah mikroskop elektron. Apa yang mereka lihat membuat mereka berhenti sejenak. Tersebar di seluruh gelas kaca itu, partikel-partikel kecil. Sangat kecil. Kecilnya, ini yang gila, seukuran miliar detik meter. Diameter 1000 kali lebih kecil dari butiran garam. Hari ini kita menyebutnya nanopartikel. Partikel emas dan perak, sekitar 1% dari total berat cawan, tersebar begitu merata di dalam kaca sehingga. Ya, itulah yang menyebabkan efek Detroit. Emas memantulkan cahaya kuning dan hijau, itulah kenapa cawan terlihat hijau dari depan. Tapi partikel-partikel itu juga menyerap dan membiaskan cahaya biru. Jadi ketika cahaya melewati dari belakang, yang sampai ke mata kita adalah spektrum merah. Ini bukan kebetulan. Untuk mencapai distribusi partikel yang seragam dalam skala nanometer, kamu harus tahu persis apa yang kamu lakukan. Suhu yang tepat. Proporsi logam yang presisi. Lingkungan kimia yang terkontrol. Zat besi dan antimon dalam jumlah tertentu ditambahkan untuk memicu reaksi yang pas. Ribuan tahun sebelum istilah nanoteknologi diciptakan, seseorang di bengkel kaca Romawi sudah mempraktikannya. Tapi ini yang membuatku tidak bisa tidur. Tim Frestone mencoba mereplikasi proses ini dengan teknologi modern. Alat laboratorium. Termometer presisi. Bahan kimia murni. Butuh waktu bertahun-tahun percobaan sebelum mereka berhasil mendekati hasil yang sama. Para pengrajin Romawi tidak punya semua itu. Mereka tidak punya termometer. Tidak punya mikroskop. Tidak tahu apa itu atom, apalagi nanopartikel. Pertanyaannya bukan bagaimana mereka melakukannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa mereka melakukan sesuatu yang bahkan ilmuwan abad ke-20 butuh teknologi canggih untuk bisa memahaminya? Ada dua kemungkinan. Satu, ini adalah kecelakaan yang sangat beruntung.
Seorang pengrajin kaca secara tidak sengaja menambahkan sedikit emas dan perak ke dalam lelehan kaca, dan hasilnya ajaib. Lalu dia mengulangi proses yang sama, dengan peralatan yang sama, berulang-ulang, tanpa benar-benar mengerti fisika di baliknya. Trial and error murni selama puluhan tahun. Tapi ada masalah dengan teori ini. 1 dari 16 cawan Romawi kuno yang masih utuh menunjukkan efek Detroit. Semua yang lain tidak. Jika ini hanya kecelakaan beruntung yang diulang, bukankah seharusnya ada lebih banyak? Kemungkinan kedua, ada pengetahuan yang hilang. Mungkin di suatu bengkel kaca di Alexandria atau Antiochia, seorang empu telah menemukan formula ini melalui pengamatan dan percobaan yang tekun. Mungkin ilmu itu diturunkan dalam satu keluarga, dari guru ke murid. Mungkin rahasianya dibawa ke kubur oleh perang atau wabah. Kita tidak tahu. Dan mungkin tidak akan pernah tahu. Yang jelas, teknik ini menghilang. Selama 1000 tahun berikutnya, tidak ada satupun catatan tentang kaca yang bisa berubah warna seperti ini. Pengetahuan itu terputus. Baru pada tahun 1959, ketika ahli kimia modern secara tidak sengaja menciptakan kaca Detroit lagi, dunia ingat bahwa, orang Romawi sudah melakukannya duluan. Hari ini, piala Lycurgus ada di British Museum, di balik kaca pelindung. Kalau kamu ke London, kamu bisa melihatnya. Dan kamu akan berdiri di sana, menatap benda yang tingginya tidak sampai 20 cm, dan berpikir, bagaimana caranya? Tidak ada yang bisa menjawab. Para ilmuwan sudah memetakan nanopartikelnya. Mereka sudah memahami mekanisme optiknya. Tapi cara para empu Romawi itu mencapai presisi nanometer, dengan tungku kayu bakar, tanpa listrik, tanpa mikroskop, tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah teknologi. Ada ribuan tahun sejarah manusia yang tidak tercatat. Peradaban yang runtuh sebelum sempat menuliskan penemuan mereka. Pengetahuan yang lenyap bersama orang-orang yang memegangnya. Piala ini mungkin cuma satu benda. Tapi ia bisu mengingatkan, kita mungkin bukan generasi pertama yang menemukan sesuatu yang hebat. Mungkin juga bukan yang terakhir. Mungkin saja ada hal-hal lain yang sudah ditemukan, lalu hilang, dan menunggu ditemukan lagi. Tapi kita tidak akan pernah tahu. Karena seperti kata seorang filsuf, yang paling menakutkan bukanlah apa yang tidak kita ketahui. Melainkan apa yang kita tahu ada, tapi tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Kalau kamu penasaran dengan teknologi kuno lain yang masih menyisakan tanya, ada satu yang bahkan lebih aneh dari ini. Mekanisme Antikythera. Komputer analog pertama di dunia, ditemukan di dasar laut. Tapi itu cerita lain. Untuk lain kali. Sampai ketemu di video berikutnya.